Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi Indonesia. Ya, yang sudah lengkap nih, sederhana lah ya. Baik, tentang sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi Pancasila ya, Indonesia itu, di mana sistem ekonomi Indonesia disebut sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Jadi ada acuannya itu Pancasila dan Undang-Undang. Sistem ini berbeda dengan sistem ekonomi pasar bebas atau ekonomi pasar komando ya. Karena lebih menekankan pada keadilan sosial, kesejahteraan bersama dan asas kekeluargaan. Ada 3 poin yang ada di sistem ekonomi di Indonesia. Landasannya ya. Karena kan sumbernya adalah Pancasila dan Undang-Undang. Oke, ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Itu ya. Di Undang-Undang itu apa namanya setiap aktivitas harus mencerminkan nilai Pancasila seperti ketuhanan, ya harus jujur, benar gitu ya. Kemanusiaan harus punya rasa kemanusiaan ketika kita dalam menjalankan sistem ekonomi. Terus lagi kerakyatan, kita juga merakyat, melihat dari rakyat, persatuan dan keadilan sosial. Dari asas kekeluargaan, di mana sistem ekonomi disusun sebagai usaha bersama, bukan untuk kepentingan individu semata ya. Contohnya apa? Contohnya koperasi ya, sebagai bentuk usaha bersama yang berbasis pada gotong royong. Indonesia ini ada sistem ekonomi koperasi ya. Jadi koperasi itu dari kita untuk kita dan oleh kita ya. Dari kita ya tentunya kita sebagai anggota, misal teman-teman bikin apa? Bikin koperasi, kita sebagai anggotanya, dari uang kita yang kita belanjakan nanti akan balik lagi ke kita gitu ya. Dengan persenan apa namanya sisa hasil usaha gitu. Jadi kita tuh bikin usaha, usahanya itu ya kembali lagi kepada kita gitu. Dalam artian gini, kita bikin koperasi, kita ikut sebagai anggota koperasi gitu ya. Dan di sana sebagai anggota koperasi itu kita tentunya ada pembelanjaan di sana, belanja barang dan seterusnya, dan uang itu akan kembali atau sisa hasil usahanya itu masuk di situ nantinya. Dari kita belanja sekian tahun, setiap setahun sekali biasanya ada sisa hasil usaha yang dibagikan kepada kita gitu, atau sebagai anggota anggota koperasi atau apa namanya itu eh, ya anggota koperasi pada dasarnya. Negara menguasai sumber daya strategis, di mana sumber daya strategis itu dikuasai oleh negara. Nah, sistem ekonomi Pancasila, ya, di mana cabang produksi yang penting untuk rakyat banyak, seperti energi, PLN ya, PT PLN atau Pertamina itu kan milik negara, nggak ada tuh milik swasta gitu. Dan air PDAM ya, PDAM itu air ya, itu pun dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila selanjutnya adalah demokrasi ekonomi, di mana semua masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonominya dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan efisien. Nah, nanti akan saya contohkan di mana ciri-ciri terakhir adalah keadilan sosial ya, di mana ini sesuai dengan Pancasila ya, dan apa namanya Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi agar tidak ada perbedaan yang mencolok antara kaya dan si miskin. Jadi memang apa namanya keadilan sistem ini tentunya mengurangi kesenjangan. Jadi memang nanti ada bantuan dari pemerintah untuk apa namanya minimalisir dari angka kesenjangan. Dasar hukum sistem ekonomi Indonesia tentunya di pasal 33 Undang-Undang 1945 setelah amandemen 2002, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang hanya menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tadi ya seperti tadi bidang energi, apalagi tadi dan seterusnya. Di Indonesia kan ada badan usaha negara ya, dia yang apa namanya berperan aktif untuk apa namanya menghandle ya dari kegiatan usaha, kegiatan ekonomi di Indonesia supaya stabil.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran rakyat. Ya. Jadi bumi ya, hasil bumi itu apa aja sih berdasarnya tambang gitu ya, tambang emas, tambang perak, atau batu bara dan seterusnya itu dikuasai oleh negara. Apa namanya, air tadi udah dibahas PDAM, itu dikuasai oleh negara juga, dan kekayaan alam yang di dalamnya ya dikuasai oleh negara. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan sistem ekonomi Pancasila atau Indonesia ini yang pertama adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur ya. Tujuannya adalah itu, di mana adil ya, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai kemampuan tanpa perbedaan mencolok. Misalnya gara-gara orang nggak punya gitu ya, apa namanya, orang itu nggak adil kepada mereka seperti itu. Terus lagi ada makmur ya, kebutuhan pokok ya, baik itu makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan terpenuhi sehingga setiap orang bisa hidup dengan layak. Mengutamakan kesejahteraan rakyat, di mana negara bertugas mengelola sumber daya strategis agar hasilnya dirasakan oleh seluruh rakyat ya, bukan hanya individu tertentu. Contohnya apa, PLN, nggak melihat miskin atau kaya kan, sampai pelosok-pelosok negeri dia kapar kan gitu kira-kira. Oke, dan seterusnya lah ya. Mengurangi ketimpangan sosial, di mana sistem ini berusaha memastikan tidak ada kelompok yang terlalu kaya, sementara kelompok lain sangat miskin itu ya. Nah ini mengurangi ketimpangan. Sistem ini tentunya berusaha ya untuk memastikan tidak ada kelompok yang terlalu kaya, sementara kelompok lain sangat miskin. Artinya balance seimbang. Contoh sistem ekonomi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya koperasi tadi udah sampaikan, itu adalah asas kekeluargaan ya, di mana koperasi itu tadi udah saya sampaikan dari kita untuk kita dan oleh kita belanja kita sebagai anggota, nanti hasilnya ada sisa hasil usaha nanti dibagikan di akhir tahun biasanya. Di sini koperasi simpan pinjam membantu masyarakat mengakses modal dengan bunga rendah. Nah, kadang juga ya itu dia karena untuk apa namanya, keluargaan ya tadi, si anggota koperasi itu bisa meminjam bantuan ya, baik itu uang atau modal atau barang biasanya dengan bunga rendah, dan keuntungannya buat dia juga nanti ada SHU. Selagi ada BUMN ya, di mana pengelola sumber daya strategis ya, kita tahu ya, Badan Usaha Milik Negara, di mana PLN pengelola listrik untuk seluruh rakyat ya, hampir semuanya ya, udah tercover oleh PLN ini. Pertamina menyediakan BBM juga dengan subsidi agar terjangkau ya. Bahkan sekarang banyak sekali tuh ya. Tapi wacananya sekarang ini akan ada wacana penaikan ya, terkait BBM. Tapi ya semoga aja tidak terjadi itu. Subsidi pemerintah. Nah kalau subsidi apa namanya? Pemerintah memberikan subsidi untuk pendidikan sekolah ya. Di mana kita tahu ya sekolah negeri itu. Nah itu sekolah yang dimiliki oleh negara, oleh pemerintah, ya, di mana hampir ya 100% barangkali itu disubsidi oleh negara. Negara itu apa namanya, menggaji gurunya gitu ya, dan seterusnya. Pemerintah juga memberikan subsidi terkait dengan BPJS Kesehatan untuk apa? Menunjang kesehatan masyarakat ya, khususnya orang-orang yang nggak punya juga ada gitu ya, khusus untuk masyarakat yang tidak mampu. Ada BPJS gratis bahasanya, cuman ada prosedur untuk mendapatkan itu. Dan bahan pokok seperti beras murah untuk keluarga kurang mampu ya. Ada juga itu ya, bahasanya ada bulog gitu ya. Gitu ya, itu bahkan waktu itu bulog itu gratis tuh ya, sering tuh zaman-zaman lama itu setiap desa itu setiap orang mungkin barangkali ya. Jadi kan bahasanya adalah subsidi. Subsidi itu bisa pemberian atau harganya murah gitu ya. Kadang teman-teman juga mungkin ada tuh ya, mungkin tetangga atau barangkali kita kita sendiri mendapatkan bantuan dari pemerintah itu ya, baik itu BPJS, terus lagi beras itu ada sih namanya tuh, ada apa namanya, ada beberapa jenis ya, biasanya ada mungkin beras gitu ya, ataupun buah, telur, dan seterusnya itu untuk menunjang masyarakat. Lalu terus lagi ada pemerataan bangunan, di mana pemerintah membangun infrastruktur di berbagai daerah tentunya untuk mengurangi kesenjangan.
Misalnya jalan tol di wilayah terpencil ya. Untuk apa? Untuk mengurangi kesenjangan. Jadi apa namanya? Daerah itu pun maju gitu kan. Karena ada akses jalan tadi. Banyak pengunjung dan seterusnya. Oke, kesimpulan dari sistem ekonomi Indonesia, tidak terpenuhnya pasar bebas atau komando. Jadi tidak adanya pasar apa namanya bebas ya atau komando gitu ya. Melainkan campuran dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi ada sistem campuran di Indonesia itu. Tapi dengan apa landasan Pancasila sebagai pedoman utamanya, acuan utamanya. Fokus utamanya adalah kesejahteraan rakyat, berkeadilan sosial, ya, jadi keadilan dan kemakmuran bersama. Sistem ini juga mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga peduli pada kesejahteraan orang lain dan lingkungan. Dengan prinsip ini, Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian, terima kasih.